Betul, dan tampak kita bakal langsung menuju ke Miramar game keempat kita pada hari ini. Di mana kita bakal melihat 16 tim bertanding merebutkan WWJD di Miramar. So dengan arah pesawat yang cukup fair, kali ini tampaknya pemotongan dari La Cobreria menuju ke bagian Los Leones ke bawah. Harusnya semua tim bisa mencapai kota mereka dengan cukup fair ya. Ya, harusnya tim-tim yang akan menuju ke Los Leones, tim yang akan menuju ke Impala itu cukup nyaman mereka mengarah ke arah-arah tersebut. Dan kalau kita lihat nampaknya dari Onyx tidak akan coba turun di Los Leones maksud saya. Mereka akan coba mengarah ke drop zone mereka yang selanjutnya yaitu La Cobreria. Karena memang Onyx ini sempat sering turun di LL juga sempat sering turun di La Cobreria. Betul, tergantung dari posisi mereka juga ya. Betul. Kita bakal kini Onyx bakal langsung turun di La Cobreria, mungkin menghindari juga penumpukan dengan tim-tim lain yang turun di daerah LL. Ya, kalau kita lihat nampaknya dari Boom dan juga dari SG, mereka sudah mengarah ke area drop mereka. Dan kalau kita lihat dari tim-tim yang turun, mereka cukup nyaman kali ini, memang tidak ada masalah dari jalur pesawat ya. Betul, teman-teman di rumah, yuk kita bantu juga rame-rame kita mencapai target lagi ya. Kita satukan kembali dukungan, kita satukan kembali suara untuk mendukung tim-tim yang bertanding. Jangan lupa juga beri like pada setiap platform yang kalian tonton, mau itu di WeTV, mau itu di Nimo, di YouTube, dan di tempat-tempat lain juga semuanya. Betul sekali, jangan lupa di like, jangan lupa di share juga teman-teman semua di apapun platform yang lagi kalian tonton. Namun ternyata circle-nya Bang Flo. Yes, bakal menuju ke bagian kiri bawah lagi kali ini, dimana kita bakal melihat El Pozo hingga Valdelmar masuk ke jangkauan zonanya. Ya, ini PR dari tim SG, ini PR dari tim Boom yang mana mereka turun sangat jauh sekali di kanan atas. Mereka harus cepat untuk mengarah ke arah circle karena circle ada di kiri bawah. Kita bakal lihat kayaknya juga dari semua tim bertanding, kita bakal lihat kayaknya GD dan juga EVOS kembali bertarung, bertukar peluru kayaknya, dimana GD lumayan dalam bahaya karena nggak punya tembakan sama sekali. Nihil sudah tertumbangkan oleh seorang Microboy dan kali ini KF dan kawan-kawan bakal coba mencari sisa anggota tim GD. Betul sekali. Nampaknya satu pemain dari GD kembali tertakedown, akan coba kita cari kembali di mana ke pemain-pemain dari GD kemana lain. Itu dia, close combat terjadi. Satu orang, dua orang bahkan tertakedown dari tim GD. Dan kembali kali ini kita melihat EVOS dengan AKM-nya. Satu pemainnya yaitu Lizak sudah bisa menumbangkan beberapa pemain dari tim GD. Tersisa satu orang harusnya dari tim GD. Iya benar sekali. Satu orang lagi, di manakah posisi satu orang dari tim GD? Kayaknya bisa deh. Nah ini dia. Ini dia. Kita bakal lihat kayak ini dari seorang Star bakal langsung pindah dan coba untuk menghindari pulang ke lobby di awal permainan ya. Betul sekali, sudah mendapatkan 3 orang dan ini dia 3 poin kill pertama yang didapatkan oleh tim EVOS di match kali ini. Ya, dan kita bakal kini EVOS 3 poin dikantongi di awal-awal ini menjadi satu modal awal yang baik bagi tim EVOS, apalagi kota Impala jadi milik mereka sepenuhnya. Ya, namun pertarungan mungkin tidak akan selesai di sana saja karena masih ada Miramar selanjutnya di esok hari teman-teman semua. Jadi kembali kita akan pantau Impala siapa yang nantinya akan memilih untuk tidak turun di Impala nih. Karena beberapa kali sering terjadi EVOS dan juga GD sama-sama fight di Impala, namun di Impala episode kali ini dimenangkan oleh EVOS. Betul, kali ini dimenangkan oleh EVOS, tapi kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di Impala selanjutnya. Sekarang kita bakal pindah kali ini, bakal menuju ke area tim Morph yang harusnya sudah menuju ke area Cumacera, looting sekitar area kota dan bakal pindah nantinya menuju ke high ground pegunungannya, karena zona kurang lebih menuju ke arah Cumacera. Ya, walaupun mayoritas pemain dari tim Morph ini berbeda sekali dengan season yang kedua, namun drop zone mereka di Miramar ini sama, tidak berganti, sama-sama di Cumacera. Ini menjadi kota dari tim Morph siapapun yang main kayaknya. Betul, tapi itu bakal kayaknya juga tim 69 mengambil daerah Monte kali ini, tidak pindah dan 21 pun terpantau keluar dari area HDP menggunakan Mirado Mas langsung menuju ke tempat rotasi mereka kali ini, Jughead dan juga seorang Chisun. Ya, kalau kita melihat mereka juga cukup nyaman ada di area HDP, sudah mendapatkan Gold Mirado juga, akan coba melakukan rotasi-rotasi ke arah yang lainnya karena memang mereka punya PR cukup jauh, ada 300 meter ke arah circle. Lumayan jauh tapi masih cukup aman karena depan dia tepat sudah ada zonanya dan sudah dikontrol juga rumah dekat area zona oleh teman-temannya. Morph masih melakukan looting dan harusnya dia bakal naik ke high ground sih, menghindari low ground dan menghindari tempat-tempat yang gampang dijepit oleh tim-tim lain yang mengisi area Cumacera nantinya. Ya, kalau kita lihat dari tim Morph, permainan mereka masih naik turunnya sejauh ini, belum stabil. Mereka sempat bermain dengan sangat gemilang, mereka sempat bermain dengan sangat luar biasa, namun ada momen juga di mana Morph harus pulang dengan mudah. Betul, berapa kali ya mereka cukup cepat dipulangkan ke arah lobby, tapi berapa game juga mereka menunjukkan permainan yang luar biasa banget ketika turun dan mendapatkan momen yang baik ya.
Ya, di sisi lain ini dia masih ada pemain-pemain dari Takai yang sempat mengakhiri hari kemarin dengan WWCD yang luar biasa. Yang kalau kita ingat Takai di Miramar, kita kembali mengingat ada clutch yang dilakukan oleh satu playernya, Argenta, yang nampaknya di Miramar kali ini tidak dimainkan. Oh, pada kali ini tidak dimainkan ya? Ya, Oke. Tampaknya Hades dan juga Kin yang main ya, Kean kali ini bermain. Tapi kita bakal lihat ya kali ini ya, dari tim Takai kemarin bermain sangat baik di Miramar, dapatkah mereka mengulang performa tersebut pada betul. hari ini? Karena balik lagi, kemarin Argenta sebenarnya main dengan baik di Miramar. Namun di Miramar kali ini tidak dimainkan. Berarti ada strategi yang akan coba diterapkan lagi oleh tim Takai. Yes. Kita bakal lihat lah apa yang mereka simpan untuk ditunjukkan kali ini ya. Sedangkan dari tim GD kali ini kita bakal lihat Star masih melakukan rotasi juga menghindari kematian di awal. Mencoba untuk menyelamatkan placement point dari timnya. Ondik mau terbang rotasi juga sudah masuk ke area zona dan masuk kurang lebih seperempat ya menuju ke area tengah zona. Ya kalau kita lihat Onyx, mereka juga tim yang sejauh ini di hari pertama dan di hari kedua ini masih sangat-sangat naik turun dari gameplay mereka. Mereka sempat bisa memenangkan fight dengan sangat-sangat rapi, namun juga sempat pulang terculik satu persatu pemain-pemainnya. Betul. Baik lagi sih, kalau di Miramar namanya rotasi itu gampang banget terpick off ya. Apalagi ketika kita merotasi lewat jalan terbuka, banyak yang sudah set up dulu di pegunungan-pegunungan, sangat rentan untuk player ke pick off di awal-awal atau mid game ketika sedang melakukan rotasi. Ya justru memang fight di Miramar tuh banyak saat dipaksa untuk rotasi pemain-pemainnya. Seringkali rotasinya bertemu dengan tim lain atau berdekatan, ketahuan juga ada suara dari vehicle dari masing-masing timnya. Sehingga itulah banyak fight tuh terjadi di Miramar saat terjadi rotasi. Berbeda dengan Sunhawk maksud saya, karena di Sunhawk itu banyaknya fightnya itu di awal-awal game. Banyak itu emang karena mereka turun bareng-bareng sehingga mereka berdekatan, fight lah di awal-awal. Namun kalau di Miramar banyaknya emang di mid game saat mereka rotasi. Ya, tapi kita bakal kayaknya juga hingga kita mendekati zona kita yang kedua. Sementara ini belum ada tim yang secara utuh dipulangkan ke area lobby, baru 3 orang dipulangkan ke area lobby. Itu pun di awal-awal permainan banget. Betul, dan itu pun pemain-pemain dari tim Genesis Dogma yang tadi berhadapan dengan EVOS. Satu pemain dari Genesis Dogma masih terus akan melanjutkan perjuangannya di map kali ini, di match keempat kali ini sebelum kita nanti masuk ke match terakhir di Erangel setelah ini. Namun kita masih akan terus melihat permainan-permainan dari tim Geek yang mana mereka juga masih harus masuk ke dalam circle-nya. Satu pemain dari Geek ada di belakang, itu dia Kato, masih dikirim di belakang untuk segera masuk ke dalam circle. Ya, kita bakal lihat Geek Fam kali ini masih bermain dengan cukup santai, tidak terburu-buru juga. Dimana semua tim lain sudah mulai mengisi center circle di daerah-daerah Monte kali ini. Dari Onyx sudah mengambil jalan belakang ke daerah perbukitan, dari Geek Fam mengambil bagian selatan. Alter Ego pun mulai terpantau sedang rotasi kali ini mencoba masuk ke dalam circle-nya lebih dalam lagi. Tapi depan mereka juga ada tim Morph yang mereka tentunya pengen coba untuk mendapatkan keunggulan terlebih dahulu kalau pengen fight dengan mereka. Ya, betul sekali. Kembali ini dia kita lihat nampaknya dari pemain-pemain Alter Ego akan melakukan rotasi. Dari tim Boom itu masih benar-benar ada di area yang sangat jauh dari circle. Mereka masih tertahan di area kanan atas dari Miramar. Ya, kita bakal lihat juga di beberapa tim juga masih melakukan pencarian ya untuk jalur rotasi yang aman. Dimana kita bakal lihat 69 juga masih bertukar kendaraan, coba menggunakan jalan utama sebagai metode rotasi mereka. Eagle Team 365 juga mulai terpantau sedang melakukan setup dulu ya di beberapa checkpoint sebelum mereka bakal maju ke depan nantinya. Ya, ini dia kita melihat pemain-pemain dari Eagle 365, tim yang bermain dengan agresif. Bisa dikatakan di setiap map yang mereka mainkan, tidak melihat map manapun, tidak memandang map manapun. Setiap kali mereka bermain, mereka selalu bermain dengan agresif. Namun kali ini kita berpindah ke arah yang lainnya. Pemain-pemain dari tim Aero, sang juara bertahan di CMPL. Yang mana mereka dengan sekuat tenaga pastinya akan mempertahankan gelar juara mereka. Namun kali ini kita lihat, circle kembali mengarah ke arah kiri bawah dan memaksa semua mengarah ke arah circle dengan dua arah yang berbeda. Ini cuma ada dari area kanan dan cuma ada dari area atas. Ini dua pintu masuk ke dalam circle-nya. Betul, karena senternya udah ramai banget ya. Kalau mengambil bagian bawah bisa sih, deket areanya Geek Fam itu banyak banget compound. Cuma ketika circle nge-bounce ke kiri itu bakal jadi PR banget. Betul, dan ternyata last man standing dari tim Genesis Dogma juga berada di jembatan dekat dari pemain Geek. Dapatkan serangan juga.
Dari DU juga masih melakukan rotasi dengan jarak yang cukup jauh ya. Boom juga mulai terpantau di bagian-bagian HDP masih melakukan rotasi pengen masuk ke area safe zone-nya. Cukup banyak tim yang tertahan di ujung zona, SG, Boom, DU, ada juga EVOS masih tertahan di ujung zona dan belum pengen terlalu terobos masuk ke senternya. Ya ini kalau kita lihat dari jalur rotasinya, harusnya DU dan EVOS nih nggak terlalu jauh dari jalur rotasi mereka. Takai dan juga EVOS ini juga cukup berdekatan kalau kita lihat dari mapnya. Namun dari sisi lain ini dia pemain-pemain dari 69 akan melakukan rotasi juga. Karena semuanya kalau kita lihat dari mapnya, itu gambar setiran mobil semua. Menandakan mereka semuanya sedang rotasi. Betul, mereka semua sedang melakukan rotasi juga. Dan mungkin ada beberapa tim juga sudah mengirim counter mereka ke depan. Tapi kita bakal jadi BTR tampaknya pengen coba untuk rush ke arah Team Morph yang berada tepat di high ground. Cuma Cera kali ini dimana kita bakal dari Liquid. Langsung memberhentikan kendaraannya, turun dari mobil. Dan coba menangkap anggota Morph yang masih melakukan healing-healingan kali ini. Ya kembali akan kita lihat. Nampaknya pemain-pemain Bigetron kali ini Liquid berganti ke arah FPP. Akan coba melemparkan granat ke arah depan. Akankah coba dilemparkan? Berhasil mendapat satu orang Zuxi. Mendapatkan seorang Summer. Lemparan granat juga. Namun itu dia hoki didapatkan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Luxi mendapatkan seorang hoki dan di end dua pemain dari Morph kali ini. Ya kita bakal dari tim BTR juga tampaknya harus menahan gempuran dari dua anggota tim Morph yang berbeda, yaitu ada Zabro dan juga Takanomi yang berada di bagian-bagian low ground dari Cuma Cera kali ini. Dan bahkan BTR tampaknya sudah menguasai pegunungan dengan sangat nyaman, sehingga bagaimana mereka bisa menghold gempuran tim-tim lain menuju ke pegunungan ini. Ya, Takanomi nampaknya akan coba mundur terlebih dahulu ke arah satu pemain yang lainnya, yaitu seorang Zabrol. Ini nampaknya dua pemain yang akan coba bertahan sebaik mungkin untuk mempertahankan area mereka. Karena memang dari tim Bigetron akan terus memantau keberadaan dari Zabrol dan juga Takanomi. Ya, tampak BTR juga nggak mau terlalu lama-lama mengurusin tim Morph, lebih fokus ke tim-tim lain yang mungkin mendekati ke arah mereka. Tapping-tapping lontarkan cuma belum terlihat target mana yang mereka tembaki barusan ya. Dan tampaknya BTR juga sudah menguasai high ground dan berarti informasi yang mereka peroleh bakal cukup banyak dari tim-tim yang sedang rotas di daerah Cuma Cera. Ya, kalau kita lihat bagus sekali permainan dari Bigetron. Mereka tidak hanya fokus ke arah tim Morph, dari seorang Luxi juga dipantau, dikirim untuk memantau area yang berbeda sehingga mereka tetap menjaga backstep mereka. Pelan-pelan kita bakal lihat dari tim Morph juga masih menahan posisi mereka. Tidak mau terlalu terbuka ke arah tim BTR dan kita bakal pindah juga ke tim Onyx kali ini. Deket dengan tim nomor 9 cuma belum sampai engage. Onyx tinggal menyisakan, oh masih lengkap mereka ya. Betul, mereka masih lengkap dan 69 pun sama, mereka masih lengkap. Kali ini 4 lawan 4 mungkin Bintang atau seorang Ken akan memberikan informasi bahwa di dekat mereka ada sebuah tim. Mereka arah depan, itu dia sama-sama bertemu. Akan terus mereka arah depan, Avatar take down begitu saja. Namun backup dari pemain 69 cukup lama nampaknya kali ini. Betul, langsung ada bantuan juga tembak-tembakan dari Bintang dan juga Raffi tadi menuju ke lawannya. Hulk langsung pindah posisi dan coba meninggalkan fight kali ini. Hulk dan kawan-kawan bakal coba untuk turun ke low ground menghindari tembakan dari tim Onyx dan coba menyelamatkan placement mereka di dalam circle yang kedua kali ini. Ya, nampaknya mereka mencoba untuk mundur terlebih dahulu menghindari area pertempuran. Redface akan coba menembak ke arah depan, ke arah tim Boom yang sedang melakukan rotasi proning tadi. Dari seorang Redface dengan Scar L-nya, dengan kali 2. Akan coba tapping-tapping saja namun belum memberikan hit sama sekali ke arah pemain-pemain dari tim Boom. Kita bakal lihat dari EVOS tampaknya kali ini dapetin zona yang cukup enak ya. Setelah zona pental ke bagian kanan kali ini. Kosong banget mereka, tinggal mereka. Kita bakal lihat kayak ini dari tim 9 juga bakal fight dengan lawannya tim Aero yang langsung menemukan 2 pemain tim 9. Tinggal misalkan seorang Hulk bertahan menghadapi seluruh squad Aero. Ya, posisi dari Hulk juga sudah ketahuan di mana posisinya. Super Una terus melakukan pressing ke arah pertahanan dari seorang Hulk. Karena Hulk hanya bertahan dengan bagi dan dia akan coba mundur. Akan coba menghindari area pertempuran terlebih dahulu. Namun sudah kali ini dilakukan oleh Super Una. Akankah berhasil meledakan bagi dari seorang Hulk? Masih belum, akan coba reload terlebih dahulu. Dan itu dia, Hulk masih bisa untuk melarikan diri karena baginya terlalu ngacir. Yes, dan Aero tampaknya mendapatkan beberapa kill tambahan juga. Sambil juga mengusir lawan-lawan dari area mereka. Hulk terpaksa hanya menangkap juga mencoba membuat satu fortingan kecil menghadapi tim Aero dan tepat depan dia ada satu mobil Tayo tapi peluru panas mengenai dia juga. Hulk lumayan low, perlu berhati-hati jangan sampai overpick dan tertangkap. Ya, Hulk nampaknya sangat santuy dengan sarung gamingnya. Kembali kali ini kita lihat nampaknya Hulk masih akan menggunakan first aid terlebih dahulu, berpindah ke arah yang lainnya. Dewa United sudah berhasil touchdown bersama dengan Alter Ego kali ini. Yes, tampak kita bakal dari tim DU dan juga Alter Ego cukup berdekatan saling melihat, tapi DU lengkap dengan 4 anggota mereka yang berarti firepower mereka bakal tinggi banget. Ya, Dewa United di match sebelumnya tidak terlalu baik placement mereka berhadapan dengan Alter Ego yang di match sebelumnya mendapatkan WWCD. Ini akan kita lihat fight yang mereka lakukan seperti apa, namun di sisi lain ada juga Geek yang nampaknya akan coba
ikut campur di dalam fight antara Dead dan juga Alter Ego. Oh, Alter Ego mengarah ke mengarah ke area yang lainnya. Betul, malah kali ini dari tim Geekfam yang bakal menahan gempuran dari tim DU ya. Depan-depanan cuma belum saling melihat karena tertutup oleh gundukan tempat depan mereka. Aero sedang rotasi juga dekat dengan posisi tim Aura, lumayan terlihat tampaknya terpantau oleh tim Aura, ini bakal berbahaya bagi tim Aero. Ya, Aura, mereka punya PR harus masuk sedikit ke dalam circle-nya. Aero berada di area yang lebih jauh dari circle dan mereka memilih untuk mundur cukup jauh. Mereka memilih untuk muter terlebih dahulu ke arah belakang kanan. Dan di dekat mereka ternyata ada tim SG Skylight Gaming yang nampaknya melakukan open fire. Super Una jatuh dari motornya dan itu dia ter-take down karena ada headshot yang dilakukan oleh pemain-pemain dari SG. Ya, kita bakal lihat dari Pinky dan kawan-kawan juga bakal coba nge-pressure ke arah lawan, tapi nampaknya dari SG lebih mengutamakan rotasi terlebih dahulu sebelum bakal engage fight dengan tim Aura yang berada tepat depan mereka. Kita bakal lihat dari Aero juga bakal tembakin oleh Jinxie dan Spav bakal tumbang, menyisakan satu pemain Aero sementara yang terpantau oleh drone kita. Ya betul sekali, Pinky masih melakukan proning juga di sana, melemparkan sebuah smoke untuk mengendarai sebuah kendaraan. Harusnya dia akan coba melakukan rotasi, namun dari sisi lain Raffi bisa mendapatkan satu orang Kato nampaknya. Renalde juga mendapatkan seorang No Mercy, namun kali Jaxi mendapatkan seorang Renalde. Tersisa last man standing yaitu seorang Potato. Satu orang menjadi harapan terakhir, satu orang yang masih bisa nembak dari pemain-pemain Aero. Akan coba menyelamatkan rekan-rekannya kah atau akan coba melawan pemain-pemain dari Aura? Yes, tampak kita bakal dari Aura juga sudah menemukan lawannya, tapi mereka berbahaya juga. Zona pental sejauh 650 meter dan gue rasa kedua tim ini nggak mau tahan-tahan terlalu lama. Jadi merupakan satu pick ke arah seorang Pinky yang sangat baik. Kali ini bakal dari Aura bakal coba rotasi atau bakal coba pindah posisi. Mengingat zona akan sudah bergerak kali ini ya. Sudah bergerak dan jaraknya 600 meter menuju ke arah safe zone. Dan kalau kita lihat Aura, mereka harus segera bergerak. Mereka sudah setidaknya kali ini mendapatkan poin-poin kill atas lawan-lawannya. Dan kita melihat kembali ada terdengar tembakan-tembakan atau open fire dari sisi yang lainnya. Oh, Pinky harus terkena blue zone karena sudah sangat sakit. Termakan oleh blue zone. Ini zone yang lumayan sakit dan nggak mau di TB terlalu lama. Kayak bintang tertangkap dan juga dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 3 anggota tim Onyx. Dan mulai banyak tim yang mulai pincang dengan 50 anggota yang masih alive dari 16 tim yang berbeda. Ya, kalau kita lihat 16 tim masih bertahan walaupun banyak yang sudah tidak full 4 orang ya, sudah banyak yang tercuri-curi. Dan kalau kita lihat kembali dari Genesis Dogma, mereka cukup baik permainannya sejauh ini. Dari Dewa United akan coba ditembak juga oleh pemain-pemain dari EVOS, namun Red VSN juga terkena damage yang cukup sakit dari tim Boom. Terobos saya dari tim DU kali ini menuju ke area safe zone, tapi tampaknya Oki dan juga Hans dan Kryzen semua tertumbangkan, menyisakan satu pemain doang dari tim DU. Inilah yang tadi kita bahas saat kita bermain di Miramar. Seringkali fight terjadi bahkan saat kita melakukan rotasi di mid gamenya. Saat kita rotasi ketemu tim lain ditembak dan meledak vehicle yang kita gunakan. Ya, itu paling bahaya dan benar saja itu kejadian bagi para tim DU dan hanya misalkan seorang Kryzen seorang diri. Jadi langsung bakal ada tim Geekfam yang bakal langsung dipush oleh tim Boom. Yang kali ini tinggal menyisakan seorang Bubu seorang diri bertahan. Dirush oleh 3 anggota tim Boom. Ini bakal berat banget bagi seorang Bubu. Ya, Bubu akan coba melakukan healing, namun itu dia berhasil memberikan takedown ke arah satu pemain Fokker, namun langsung di backup dengan baik oleh seorang Poundbeat dan dipulangkan begitu saja. Dan kalau kita berpindah ke arah yang lainnya dari tim Morph, 2 orang yang masih tersisa masih bisa berada di dalam circle juga. Spray yang sangat baik oleh seorang Smith, mendapatkan 1 orang tadi yaitu power pump dari pemain-pemain Onyx. Spray itu semua kembali, belum memberikan hit sama sekali ke arah pemain-pemain Onyx, namun Alter Ego setidaknya bermain dengan cukup luar biasa di match kali ini. Mereka masih bertahan, mereka akan terus fight, akan melakukan push juga ke arah area dari pemain-pemain Onyx. Akan coba di revive kah power pump? Belum. Kalau kita lihat Raffi melemparkan granat ke arah depan, nampaknya push juga dilakukan oleh pemain-pemain Alter Ego. Martin melemparkan granat kembali, ikan biu makan tomat. Hayu kita lempar granat, akankah berhasil ke arah 1 orang? Masih belum berhasil granat dari seorang Martin tadi. Oh, tapi Nick lumayan low juga, terkena beberapa serpihan bom yang dilontarkan ke arah dia, tapi belum sampai tertumbangkan. Baru tertembak trackdown dan tampaknya Onyx akan pull. Oh, belum, masih Raffi. Lagi bertahan, tapi Onyx akan pulang ke arah lobby di posisi ke-14 kali ini. Ya, kalau kita lihat nampaknya ini dia dari pemain-pemain Alter Ego masih cukup kuat di area-area ini. Dan kembali kita melihat dari Ikyar dan pemain-pemain Boom yang lainnya. Tadi tim Boom itu paling jauh masuk circle, sekarang mereka menjadi satu-satunya tim yang masuk ke dalam circle-nya. Betul. Tapi itu bakal juga dari tim BTR tampaknya sudah melabrak ke arah Shaq. Akan berhadapan langsung dengan lawan-lawan area mereka. One dengan seorang Rosesi dan tampaknya BTR akan tumbang oleh tim Aura. Ya, Bigetron dipulangkan oleh pemain-pemain Aura. Memang pemain Aura ini sangat rapi sekali dalam melakukan fight. Sangat rapi setup mereka sejauh ini. Dan kita melihat kembali 2 pemain dari tim Morph masih terus bertahan di area Miramar. Berdekatan dengan 21 e-sport yang masih lengkap 4 orang.
Betul, kita bakal ada di Morph kali ini masih berusaha juga untuk menuju ke area bagian gudang-gudangnya. Tapi depan mereka tim 21 ya masih ada Chisun di belakang dan dua anggota sudah maju ke area safe zone ya. Sedangkan Smith tampaknya tertumbangkan oleh Blue Zone. Tapi tampaknya Chisun yang pengen kabur malah tertahan. Kali ini Chisun dalam bahaya karena dia bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Poin kedua bagi tim Morph. Ya, kali ini kita melihat nampaknya Takanome tadi bisa mendapatkan 1 kill tambahan untuk tim Morph sejauh ini. 2 orang yang masih bertahan cukup rapi. Dan kita melihat nampaknya No Mercy akan langsung tertakedown oleh seorang Ken dari tim Takai. Kembali kali ini Takai bermain luar biasa di Miramar. Lemparan granat lagi dilakukan oleh seorang Rosesi. 1 lemparan. Ada lemparan selanjutnya. Namun kembali itu bukan sebuah granat namun bakaran. 1 orang dari tim Aura langsung dipulang begitu saja yaitu seorang No Mercy. Masih ada 2 lagi di belakang sana. Ada seorang Jaden dan juga ada seorang Rosesi. Akan coba dilempar kembali granat ke arah depan namun tidak mengarah ke arah manapun. Takai melakukan split 2-2 kali ini. Ya, kita bakal lihat dari tim Aura juga bertahan dengan sangat hati-hati ya. Dengan 3 member yang tersisa kita bakal dari Takai bisa men-take down 2 anggota dari tim Aura. Tampaknya kita bakal EVOS juga cukup berdarah kali ini langsung men-take down tim Boom. Tapi trading pun mulai terjadi antara Ikyar dan anggota-anggota tim EVOS. Ya, kalau kita lihat dari seorang Rosesi dan juga Jaden. Jaden ini sudah termakan oleh Blue Zone. Jaden harus segera melakukan pergerakan. Dia menggunakan bagi betul sekali. Dia akan langsung mengarah ke arah seorang Rosesi atau dia akan coba melakukan flanking jauh ke arah kiri nampaknya tadi ke arah belakang terlebih dahulu. Ada Eagle 365 yang sudah memantau di area atas untuk memantau keberadaan dari Takai, namun itu masih ada jarak juga di antara mereka. Ya, kita bakal ada tim Eagle 365 punya tempat yang paling enak menurut gua. Cukup masuk dalam zona, punya cover juga di semua sisi dan tidak diganggu oleh siapapun sementara waktu ini. Kecuali mereka yang pengen pilih untuk mengganggu tim-tim lain. Ya, mereka membagi rosternya menjadi 4 area yang berbeda, 4 compound yang berbeda, 4 area yang berbeda. Dan ini dia, Jaden akan coba melakukan spray ke arah Zai, namun belum memberikan damage yang berarti ke arah Zai. 1 pemain justru Hades membalas tembakan itu ke arah seorang Rosesi. Tersisa 1 orang Jaden menjadi harapan terakhir dari tim Aura. Akankah bisa didapatkan oleh tim Takai? Namun sejauh ini Takai memilih untuk berlari ke arah kanan, berlari ke arah yang lainnya. Yes, kita bakal lihat 21 juga lumayan kesulitan masuk ke arah zona di mana 2 player mereka dalam kondisi yang sangat kritis ya. Tapi lihat 365, enak banget posisi mereka, bisa menghalangi pergerakan semua tim lainnya. Ya, 365 ini tinggal menunggu siapa tim yang menang dari fight-nya, baru nanti akan coba dilawan oleh 365. Namun didapatkan seorang Ken tadi dari tim Genesis Dogma, 1 playernya. Yes, kita bakal Ken juga dari tim EVOS yang pelan-pelan mulai melihat, mengintip, mencari kondisi di area sekitar mereka. Dan 10 kill dikantongi oleh tim EVOS Reborn pada game kita di Miramar yang menunjukkan performa yang meningkat dengan sangat-sangat pesat untuk tim EVOS Reborn. Steve masih ada di Miramar ternyata dari Dewa United. Dia masih melakukan cloning di sana menjadi harapan terakhir dari Dewa United. Namun kita lihat dari arah yang lainnya, Zai bisa mendapatkan 1 orang tadi dengan M24-nya. Betul, kita bakal lihat Ken juga ada lemparan molotov hampir mengenai seorang Hades. Yang berhati-hati mereka ya, berhati-hati banget. Zona sudah ada di depan mereka, tapi mereka kalau terburu-buru bakal termakan oleh peluru-peluru panas tim lain yang berada di open field. Ya, dan kita lihat kali ini Ken dikirim untuk di bawah dan 3 orang yang lainnya justru akan coba melakukan backup dari arah atas. Ken menjadi informan, 1 orang turun 2 ke arah bawah dan ini dia Microboy turun dari mobilnya langsung melakukan spray dan itu dia Microboy mendapat 1 orang. Steve nampaknya last man standing dari Dewa United langsung dipulangkan oleh pemain-pemain dari EVOS yaitu Microboy. Namun dari sisi lain Lazark juga bisa mendapat 1 orang dari tim Takai, justru 2 orang dari Takai tertakedown kali ini. Ya, sudah bakal lihat dari tim EVOS juga kita bakal lihat kali ini bakal berperang, tapi Takai dengan sangat berani maju ke depan, tapi tampaknya keberaniannya tidak menghasilkan poin yang maksimal karena mereka bakal pulang di posisi keempat tadi ya. Sayang banget mereka tertangkap di open field. Ya, tadi benar-benar kecepatan dari seorang Microboy, dia turun langsung melakukan spray itu sangat bagus sekali. Dan kita melihat kali ini 1 pemain dari tim EVOS masih bisa di-revive harusnya oleh seorang Lazark. Kita bakal lihat dari tim EVOS dengan sangat cerdik membagi kedua angle yang berbeda, bahkan 3 angle berbeda. Ya. Red Face di depan, 2 KF Laser dan juga 1 orang bisa sendiri Microboy. Betul, mereka harusnya masih bisa bertahan untuk sejauh ini dan itu dia. Microboy juga mendapatkan 1 knock lagi tadi dan kita melihat kali ini dari 365, Eagle 365 masih berada di dalam circle, masih berada di sebuah cekungan yang cukup nyaman untuk mereka harusnya. Betul, cukup nyaman tapi kita bakal lihat apakah mereka bisa nge-push lagi karena sini dari tim EVOS ya benar-benar menguasai banget circle-nya. Sampai ke tengah circle pun mereka punya anggota yang menjaganya. Itu EVOS Red Face, jangan masuk ke dalam shack dan juga punya 140 yang kendaraan di belakang. Ya, ini benar-benar pertarungan antara Eagle 365 dan juga EVOS. Kalau pecah duluan, ini menguntungkan 21 Esports Jacket. Dia tinggal menunggu saja keberadaan dari 2 orang. Namun itu dia Red Face dengan AWM-nya bisa melakukan knock ke arah 1 orang headshot tadi. Betul, luar biasa banget dari seorang Red Face. Tembakan AWM yang langsung membuat 1 orang jatuh dan itu helm pasti hilang. Pasti nggak punya helm lagi.
Ya, Red Face yang terkenal sebagai seorang rusher melakukan close combat, namun kali ini dia juga membuktikan bahwa dia pintar menggunakan AWM atau melakukan tembakan-tembakan seperti layaknya sniper. Betul. Dan memang bukan selayaknya doang, memang sniper dia tadi. Ya, betul. Tembakan begitu jitu kena kepala arah lawannya. Tanpa kita bakal dari tim EVOS masih menguasai zona juga, tapi zona sedikit shifting menuju ke arah tim 21 dan juga tim 35. EVOS harus ada cara bagaimana mereka bisa coba mematahkan defensif dari kedua tim ini. Ya, kalau kita lihat nampaknya ini dia pemain-pemain dari EVOS. KF masih akan terus melemparkan sebuah smoke defensif untuk menutupi angle shoot dari lawan-lawannya. Eagle 365 membagi dua area mereka ke arah bawah. Mereka fokus ke arah bawah dan Jacket masih terus mengendap-endap di sana, masih terus belum ketahuan posisinya sejauh ini. Betul, ini dia pengen coba pertahanan ini. Jangan sampai ketahuan sama sekali biar bisa kayak Voldemort di game sebelumnya. Ya. Kembali akan kita lihat nampaknya Lizer akan coba melakukan sekarang cepat. Break tadi dilakukan oleh seorang Lizer namun belum memberikan damage yang berarti. Jacket sangat-sangat low, dia akan bertahan di sana namun akan coba dipus oleh seorang Lizer. Gedek kiri kanan berganti dengan Thompson. Sudah berhasil melakukan healis juga seorang Jacket. Break ke arah depan dan itu dia 2-1 eSport langsung dipulangkan oleh seorang Lizer. Yes, kita bakal lihat 15 kill di kantongnya oleh tim EVOS Esports dan kondisi kali ini kita bakal lihat 3 lawan 4 kali ini. Kemenangan sementara untuk tim E365, tapi kita bakal lihat apakah dari tim EVOS bisa membalikkan keadaannya. Dan kalau kita lihat nampaknya akan coba ke arah depan, namun dari sisi lain ternyata ada seorang KF yang melakukan backup. Dan itu dia Red Face juga tertakedown, namun di sisi lain ini dia Jaspe juga melakukan backup dengan sangat baik. Backup yang dilakukan oleh E365 dan juga EVOS sangat-sangat cepat sekali. Betul, kita bakal lihat kayaknya juga dari pergerakan Eagle 365 mengetahui mereka punya keunggulan, akan maju dan akan men-secure winner chicken dinner untuk tim Eagle 365. Ya, Eagle 365